Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Purnamasari dengan NIM C0E0220027. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pelayanan publik. Yang pertama, ada baiknya kita memahami latar belakangnya terlebih dahulu. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui masyarakat dua sumber, yaitu satu, jasa perpajakan, dan dua, pembebanan langsung kepada masyarakat. Sebagai konsumen jasa publik atau charging for service, jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia memiliki secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal tersebut karena pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal atau kontroversi individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Yang kedua, pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya, misalnya satu, pelayanan air bersih, dua, transportasi publik, tiga, jasa pos dan telekomunikasi, empat, energi dan listrik, lima, perumahan rakyat. Selanjutnya A. Adanya barang privat dan barang publik. Terdapat tiga jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu A. Barang privat, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contoh, makanan, listrik, dan telepon. B. Barang publik, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contoh, pertahanan nasional, pengendalian penyakit, dan jasa polisi. C. Campuran antara barang privat dan publik. Terdapat beberapa barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang privat dan publik karena meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang dan jasa tersebut. Contoh, pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. B. Efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui A. Pendistribusian permintaan. Pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula. B. Pemberian insentif untuk menghindarkan pemborosan. C. Pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. D. Penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa atau supplies of service. C. Prinsip keuntungan. Charging of service berbeda dengan fee. Fee adalah biaya atas perizinan atau lisensi yang diberikan pemerintah. Biaya perizinan atau lisensi relatif kecil, biasanya berupa biaya administrasi dan pengawasan. Biaya perizinan atau lisensi didasarkan pada A. Kategori perizinan yang diajukan. B. Ada tidaknya keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang dimiliki. Kendati demikian, ketika tujuan utama perizinan atau lisensi adalah untuk mengontrol suatu aktivitas, tingkat fee tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi, sehingga tidak mendorong masyarakat untuk mengajukan izin atau lisensi tersebut. Sebagai contoh, pemerintah dapat menarik fee dari izin mendirikan bangunan atau IBM. Akan tetapi, hendaknya biaya IBM tidak terlalu tinggi sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk tidak memiliki IMB. Lanjutan, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dalam praktik, pembebanan langsung atau direct charging biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Suatu jasa, baik berupa barang publik maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biaya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. 2. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus disiplinkan atau hemat. Misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis.
Tiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas reaksi. Terakhir, kesimpulan, penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik, atau charging for service. Pembebanan tarif dilakukan karena alasan ekonomi, untuk memperoleh keuntungan, dan karena adanya barang privat dan barang publik yang perlu diatur penggunaannya secara proporsional dan memenuhi asas keadilan. Pembebanan pelayanan publik merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah selain pajak, penjualan aset milik pemerintah, utang dan laba BUMN atau BUMD. Masalah utama dalam pembebanan pelayanan publik adalah menentukan berapa harga yang harus dibebankan. Aturan yang bisa dipakai adalah beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.